Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Nama saya Amelia Hovifa dari PMII Rayon Syariah, Komisariat Winwali Songo Semarang. Di sini saya akan sedikit membahas tentang porsi perempuan dalam politik dan ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap perempuan dan anak-anak. Perlunya menyusun sebuah agenda politik yang lebih peka terhadap gender, kebutuhan untuk meningkatkan keterwakilan politik kaum perempuan di Indonesia berpangkal dari suatu kesadaran bahwa semua prioritas agenda politik harus dirubah, karena mustahil jika dicapai dalam sistem politik tradisional. Perempuan harus mau tampil ke depan dan memegang berbagai potensi publik. Dengan itu, maka tidak menutup kemungkinan perempuan dapat membangun serta menetapkan nilai-nilai sosial ekonomi baru sesuai dengan kepentingan masyarakat. Karena meningkatkan kekuatan ekonomi perempuan sama dengan meningkatkan keaktifan perempuan dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dapat menjamin hak-hak perempuan dari masyarakat luas. Berbicara tentang gerakan politik dan ekonomi perempuan di Indonesia itu dibagi menjadi 4 masa sebelum kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, setelah reformasi hingga sekarang. Yang pertama ini akan membahas tentang pada masa sebelum kemerdekaan terlebih dahulu. Nah, pada masa sebelum kemerdekaan, di mana pada masa sebelum Indonesia merdeka, perempuan telah memiliki peran yang amat penting dalam hubungan politik dalam membela negara, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Contohnya saja pahlawan-pahlawan perempuan kita seperti Cut Nyak-Dien, terus banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia yang ikut berperang dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya Cut Nyak-Dien, ada juga Kartini yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tapi bukan dalam hal berperang ataupun dalam hal-hal yang memerlukan tenaga gitu. R.A. Kartini lebih memilih untuk memperjuangkan gender. Budaya patriarki yang sangat kental pada waktu itu membuatnya berpikir tentang emansipasi wanita. Selain berperang, perempuan-perempuan Indonesia juga telah mengenal dalam berorganisasi. Di antara organisasi yang dibentuk pada masa sebelum kemerdekaan adalah Perkumpulan Kartini Front di Semarang, Putri Merdeka di Jakarta, Wanita Rukun Sentosa di Malang, Budi Wanito di Solo, dan masih banyak lagi hampir di setiap kota. Dilihat dari perjuangan perempuan di masa sebelum kemerdekaan dibentuk kerjasama demi kesatuan dan kemajuan kaum perempuan. Yang kedua yaitu pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama banyak organisasi perempuan yang tumbuh dan berkembang seperti Wanita Mahai dan merupakan sayap politik dari Porpol Nasional, terus Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Selain dalam bidang organisasi, perempuan masa Orde Lama juga mengajukan kemampuannya berpikir dalam bidang politik. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan pada masa itu memiliki porsi yang cukup diperhitungkan di dunia politik. Seperti contoh, tidak diakomodasikannya tuntutan kaum perempuan yang menghendaki dilarangnya praktek poligami pada masa itu. Sedangkan tokoh masyarakat kita sendiri yaitu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno itu beliau menerapkan sistem poligami terhadap dirinya sendiri dengan mempunyai banyak istri. Selanjutnya adalah masa Orde Baru. Di masa Orde Baru ini ketika diberlakukannya Orde Baru di Indonesia, peran perempuan dalam dunia politik semakin lemah. Hal yang dilakukan pemerintah Orde Baru yaitu dengan sengaja telah melakukan pemutar balik fakta sejarah gerakan politik wanita di Indonesia pada tanggal 22 Desember yang harusnya dirayakan sebagai Hari Pergerakan Wanita di Indonesia, tetapi malah dijadikan sebagai Hari Ibu, di mana di situ ibu hanya mengemban posisi perempuan yang hanya dianggap sebagai ibu dengan mengurusi hal-hal yang hanya berputar sekitar kasur, sumur, dapur,
telah menghapus jejak perjuangan politik perempuan dalam peta sejarah, serta pembubaran organisasi-organisasi perempuan seperti Gerwani pada masa itu. Selanjutnya adalah pada masa Orde Baru sampai sekarang. Pada masa Orde Baru, pembentukan Draft Amandemen UUD 1945, organisasi perempuan mulai dilibatkan dalam hal ini. Yang dulunya di Orde Lama, organisasi perempuan itu mulai dihancurkan, dimatikan. Pada masa Orde Baru, organisasi-organisasi itu kembali berdiri dan mulai dilibatkan di bawah koordinasi Komite Perempuan dengan UU RI nomor 39 tahun 1999, pasal 46 tentang hak asasi manusia yang menjamin tentang keterwakilan perempuan baik di legislatif, yudikatif, eksekutif. Namun, ketika hasil pemilu 1999 diumumkan, jumlah anggota legislatif perempuan dari pemilu pertama era reformasi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh tingginya praktek oligarki parpol sebagai warisan dari masa Orde Baru. Kondisi hasil pemilu 1999 tidak menentukan semangat kelompok perempuan untuk menuntut adanya partisipasi aktif perempuan di dunia politik. Hal ini dapat dilihat dari pasal 52 hingga pasal 58, yang salah satunya berbunyi menyatakan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Kemudian ditegaskan dalam pasal 55 ayat 2 bahwa di dalam daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Tindakan afirmatif ini secara sengaja telah mendongkrak jumlah wakil perempuan di parlemen. Perjuangan kuota 30% telah berhasil. Dominasi budaya patriarki masih mendarah daging di dunia politik, baik laki-laki atau bahkan perempuan sendiri. Kesadaran perempuan akan kondisi ini sangatlah penting karena sebesar apapun perjuangan sebagai perempuan yang mendobrak budaya patriarki, jika sebagian besar perempuannya menerima saja sesuatu yang given, maka perjuangan itu akan sia-sia. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau bahasa yang kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.